wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni sebagai moderator dan di sebelah saya ada Marlina Lisu sebagai narasumber. Sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan hati dan fungsinya. Hati merupakan organ kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia yang terletak pada bagian perut kanan atas yang menyatu dengan saluran empedu dan kandung empedu. Adapun fungsinya yaitu yang pertama sebagai metabolisme, yang kedua ekskresi, yang ketiga sintesis, yang keempat penyimpanan, dan dapat juga berfungsi sebagai detoksifikasi racun. Lalu apa sih tujuan dilakukan pemeriksaan fungsi hati? Baik, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui penyakit hati dan untuk membedakan antara gangguan hati lainnya, mengukur tingkat kerusakan dari hati, apakah kerusakannya sudah berat atau masih tergolong ringan, dan yang terakhir untuk melihat bagaimana perkembangan terhadap pengobatan. Jadi apa yang akan terjadi jika hati mengalami kerusakan? Nah, sebenarnya kan di dalam sel-sel hati itu terdapat beberapa enzim tertentu. Jadi, jika hati mengalami kerusakan, maka enzim ini akan masuk ke dalam aliran darah dan pada saat dilakukan pemeriksaan fungsi hati, maka hasilnya akan meningkat. Enzim itu sendiri merupakan protein yang ada di dalam seluruh tubuh dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia dan kebanyakan disintesis di hati. Jadi enzim-enzim apa saja yang disintesis di hati? Ya, adapun enzim yang biasa disintesis di hati, yang pertama aspartat transferase atau sering disingkat AST, yang kedua yaitu ALT, yang ketiga GGT, dan yang terakhir yaitu enzim alkali fosfatase atau ALP. Nah, alkali fosfatase atau ALP itu apa sih? ALP merupakan enzim yang berfungsi untuk membantu memecah protein di dalam tubuh. Enzim ini hadir dalam berbagai bentuk, tergantung dari organ mana enzim ini dihasilkan. Jadi di organ mana saja ALP dihasilkan? Ya, enzim ALP ini sebagian besarnya dihasilkan oleh organ hati dan tulang. Namun enzim ini juga bisa ditemukan di usus, pankreas, limpa, dan ginjal tetapi dalam jumlah yang kecil. Pada wanita hamil, ALP juga biasa terdapat di dalam plasenta. Jadi pada pemeriksaan ALP yang lebih spesifik mendeteksi penyakit di bagian mana saja? Pemeriksaan ALP ini lebih spesifik untuk mendeteksi penyakit hati dan tulang. Pernah saya baca, tempat terbanyak kadar ALP pada orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Apakah itu benar? Ya, pada orang dewasa kadar ALP-nya terbesar terdapat di dalam hati, namun pada anak-anak sebagian besarnya dari tulang. Oh ya, pernah juga saya dengar ALP ini memiliki isoenzim. Bisa dijelaskan isoenzim apa saja yang terdapat di dalam ALP? Ya, ALP ini mempunyai 4 isoenzim. Nah, fungsi dari isoenzim yang pertama yaitu untuk mendeteksi penyakit hati. Isoenzim yang kedua berfungsi mendeteksi penyakit tulang. Isoenzim yang ketiga berfungsi untuk mendeteksi penyakit usus. Dan yang terakhir yaitu isoenzim 4 untuk deteksi pada ibu hamil. Kapan seseorang melakukan pemeriksaan ALP? Ya, kapan dilakukannya pemeriksaan enzim ALP yaitu ketika seseorang mengalami gejala penyakit hati seperti penyakit kuning, sakit perut, muntah. Sedangkan pemeriksaan tulang dilakukan saat seseorang mengalami gejala seperti osteomalacia, tumor tulang, kekurangan vitamin D, juga saat perkembangan tulang yang tidak sempurna. Berapakah nilai normal pada pemeriksaan ALP? Adapun nilai normalnya ALP adalah 91 sampai 258 unit per liter. Jika terjadi peningkatan pada ALP, itu disebabkan apa saja? Peningkatan kadar ini dapat disebabkan oleh sirosis, kolestasis, kanker hati. Peningkatan kadar ini dapat disebabkan oleh sirosis, kolestasis, kanker hati, adanya tumor yang menyebar ke tulang,
pada patah tulang saat proses penyembuhan, hiperparatiroidisme, intestinal anemia, dan osteoporosis. Nah, jika sebaliknya terjadi penurunan disebabkan oleh apa? Sedangkan penurunan kadar ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti hipoparatiroidisme, malnutrisi, skorbut atau kekurangan vitamin C, kelebihan vitamin B dalam saluran pencernaan, dan defisiensi fosfat. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Semoga dari video penjelasan tadi ada manfaat yang teman-teman bisa ambil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.